Kepala SDM Karangrejo yang saya hormati Bu IAFI selaku CVP Angkatan 7 dari SDM Karangrejo, Bapak Ibu Dewan Guru SDM Karangrejo yang kami hormati Tuhan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu bermuajaah dengan rangka ikut bergerak dan juga menggerakkan kegiatan program guru penggerak yang diikuti oleh guru IAFI dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam dan berkat tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, terutama Bu Umi selaku Kepala SDM Karangrejo, maaf suaranya agak ganggu karena taripan. Mulai dari kemarin terkena hujan dan tadi malam juga agak malam tidurnya sehingga suaranya agak serak-serak basah campur flu. Bapak Ibu, satu tahapan yang perlu Bapak Ibu tahu sebelumnya perkenalkan saya di Santoso mengajar praktek dari guru IAFI. Salah satu tahapan yang harus diselesaikan Bu Evi adalah melaksanakan kegiatan diskusi terkait dengan cita-cita dan visi warga sekolah di masa yang akan datang. Tujuan ini bukan kemudian serta-merta kita merubah visi misi yang ada di sekolah, tidak, tapi minimal mengkombinasikan, merumuskan visi ke depan agar kemudian visi yang kita gunakan ini sudah sesuai dengan program guru merdeka atau guru penggerak. Nah, dalam proses kegiatan diskusi ini nanti secara langsung akan dipandu oleh Bu Evi, kemudian nanti akan meminta arahan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, kelihatannya formal tapi sebenarnya tidak formal Bapak Ibu. Ini kalau saya ya terlalu formal sebenarnya ini yang disiapkan oleh Bu Evi. Saya tadi pengennya nyantai saja, kita berkumpul dalam lingkaran atau bagaimana duduknya, tapi nggak apa-apa, ini sudah disiapkan. Jadi saya menyampaikan terima kasih kepada Bu Evi yang betul-betul sudah mempersiapkan forum diskusi ini. Oke Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya persilakan Bu Evi untuk memimpin, karena tugas saya hanya melihat, memoderatori dan mengarahkan kegiatan ini. Nanti silakan Bu Evi yang memandu, kemudian nanti meminta arahan dari kepala sekolah dan masukan dari Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Bu Evi untuk berdiskusi dan memimpin jalannya diskusi kegiatan pada pagi hari ini. Kepada Bu Evi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Hadi, dan terima kasih atas waktu dan juga tempat yang diberikan oleh Bu Nuni selaku Kepala Sekolah SDN Karangrejo, yang kemudian juga teman-teman Bapak Ibu Dewan Guru bisa hadir dalam kegiatan hari ini. Kemudian di sini yang pertama adalah visi dan prakarsa perubahan guru penggerak CGP Angkatan 7 Kabupaten Lamongan tahun 2023. Slide selanjutnya Pak.
Pada hari ini saya melaksanakan pendampingan individu PI 2. Saya sendiri, Ria Evi sebagai calon guru penggerak, Pak Hadi Santoso sebagai pengajar praktek, dan Bu Prima Partiti sebagai fasilitator. Beliau pengawas dari Bondowoso. Next slide. Tujuannya di sini adalah nanti kita mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Next slide. Kemudian filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara 1936, Dasar-Dasar Pendidikan, halaman 1, paragraf 4. Sebagai pendidik, saya harus semakin berdaya dalam menyediakan dukungan yang diperlukan untuk menuntun kekuatan kodrat murid sebagai individu yang beriman serta berakhlak mulia bagi sesama dan semesta, baik dalam beragama maupun bernegara. Kemudian warga masyarakat yang aktif memberikan kontribusi positif secara kritis, kreatif, dan welas asih. Kemudian insan merdeka yang mandiri dan berani untuk turun tangan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan sejak masa sekolah. Next slide. Kemudian filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi landasan utama di mana seorang guru harus menuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi sesuai dengan tempat anak-anak di mana itu belajar dan kodrat zamannya, di mana zaman sekarang itu sudah zaman teknologi. Nah, di sini sebagai Bapak Ibu guru harus bisa menyesuaikan, menuntut anak-anak untuk bisa ke kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Kemudian pendidik mengarahkan tumbuh atau hidupnya kekuatan yang ada pada murid, memberikan teladan dan dorongan agar murid menjadi manusia yang merdeka dan mencapai kebahagiaan serta keselamatan dalam hidup. Kemudian pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Budaya tak terlepas dari pendidikan, karena pendidikan tertanam melalui budaya yang dapat membentuk budi pekerti dan menciptakan cipta, rasa, dan karsa. Jadi kebudayaan itu bisa membentuk budi pekerti seorang anak. Jadi kebudayaan itu harus bisa kita masukkan dalam pendidikan anak-anak agar anak-anak itu tahu akan kebudayaan kita dan bisa melihat dari kebudayaan itu kita bisa mencontoh bagaimana budi pekerti dalam kebudayaan yang ada dalam budaya tersebut. Kemudian setiap anak itu unik dan memiliki kemampuan yang beragam. Kita sebagai pendidik maupun guru harus paham dan mengerti bagaimana memberi perlakuan yang berbeda agar mereka itu berkembang sesuai kodratnya. Next slide. Keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai peran guru penggerak. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat agar murid mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian visi guru penggerak adalah hendaknya sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berfokus pada murid agar murid dapat berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama adalah nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid. Kemudian mandiri, senantiasa guru penggerak harus bisa mengembangkan diri, reflektif. Setiap kegiatan kita harus merefleksikan diri. Jadi kita bisa membenahi apa yang kekurangan, apa yang sudah kita kerjakan atau kita lakukan dengan cara bisa meminta umpan balik
ke rekan sejawat seperti itu. Adanya kolaboratif, jadi kolaboratif kerjasama dengan ibu kepala sekolah, dengan teman-teman sejawat, kemudian dengan paguyuban seperti itu. Kemudian inovatif yaitu memberikan suatu inovatif pembelajaran. Kemudian peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara, kemudian berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, berkeadilan sosial, kemudian gotong royong yaitu kolaborasi atau kepedulian, kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, kemudian memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan, kemudian bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Kemudian yang terakhir adalah mandiri, pemahaman diri dan situasi regulasi diri. Selanjutnya Pak Arif. Kemudian kita ke visi. Dikutip dari KBBI Web ID, visi itu kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Kemudian yang kedua, pandangan atau wawasan ke depan. Seluruh rakyat mempunyai yang sama mengenai perjuangan bangsa. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Yang keempat adalah apa yang tampak dalam khayalan, dan yang kelima adalah penglihatan pengamatan. Kemudian adapun visi menjadi bintang penunjuk arah, penuntun kemana guru itu melangkah. Visi menjadi cita-cita ke depan yang harus dinampakkan serta diwujudkan. Kemudian kekuatan visi adalah harapan atau doa kita, adalah visi kita sekarang adalah masa depan murid. Masa depan murid adalah masa depan bangsa kita Indonesia. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Selanjutnya Pak Arif, paradigma seperti apa yang digunakan agar proses perubahan atau mewujudkan visi menjadi menyenangkan dan bermakna? Inquiry apresiatif dengan menjalankan nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi perubahan atau visi murid di masa depan, menumbuhkan profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Kemudian maka proses perubahan untuk mewujudkan visi dalam sebuah rencana perubahan dengan menggunakan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif sendiri adalah suatu filosofi dan landasan berpikir tentang perubahan yang berfokus pada upaya kolaboratif, kooperatif, koevolusi untuk menemukan hal terbaik dan peluang positif dalam diri orang-orang, dalam organisasi mereka dan dunia di sekitar mereka. Dikutip dari Coprader dan Whitney 2005. Kemudian inquiry apresiatif adalah suatu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan ini dikenalkan oleh David Coprader, Nobel, dan MC Grad 2016 dengan menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Lanjut Pak. Inquiry apresiatif Bagja. Apabila guru penggerak sudah memiliki nilai dan penerapan peran guru penggerak, maka akan mampu mewujudkan visinya yang disusun berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Visi tersebut akan tercapai apabila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan suatu rancangan dengan manajemen perubahan yang disebut dengan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja.
Prinsip trikon dalam perubahan, continue, berkesinambungan, sejarah, ini masa depan terus bergerak. Kemudian ada konvergen, universal, kesamaan, titik temu. Kemudian ada konsentris, kontekstual, unik, latar belakang, kultur, lokal atau individu. Filsafat pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, Slide Iwan Syahril, Dirjen GTK. Prakasa perubahan yang meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah sehingga berpihak pada murid. Well-being murid, yaitu keselamatan dan juga kebahagiaan murid. Sebagai bagian dari langkah menuju visi bagaimana prakasa perubahan sebaiknya disusun, membuat gambar meta prakasa perubahan melalui ATAP, yaitu A yaitu awal atau aset, T tantangan, A aksi, P pembelajaran. Di awal atau aset yaitu kekuatan aset modal potensi sekolah murid, kemudian komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. T tantangan yaitu tantangan keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau pencapaian visi. A aksi, kontribusi individu yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. P pembelajaran, yaitu pembelajaran bermakna atau adab kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa. Turun konkret profil pelajar Pancasila sesuai konteks, diolah dari elemen atau sub-elemen dimensi. Kalimat prakasa perubahan yaitu penggambaran upaya nyata yang memungkinkan gotong royong dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid sebab berbasis aset atau kekuatan lewat sebuah kalimat yang berisi kata kerja utama dan dikuatkan dengan kata atau frasa yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian membuat prakasa perubahan. Pikiran prakasa perubahan yang dapat mewujudkan elemen-elemen pada dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu melalui pembiasaan, rutinitas, terintegrasi dalam pembelajaran atau pelatihan tersendiri. Selanjutnya Pak Bagja, membantu kita mengelola secara positif apapun yang diperlukan demi mewujudkan prakasa perubahan. Lanjut Pak. Bagja yaitu pendekatan inquiry apresiatif ini menggunakan model Bagja. Bagja sendiri merupakan akronim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Kemudian strategi dengan menyusun alur Bagja dapat digunakan dalam menentukan langkah selanjutnya, di mana Bagja ini sebuah model perencanaan perubahan yang memiliki alur tahapan dari prakarsa perubahan hingga tahapan yang dilakukan dalam mewujudkan perubahan yang diinginkan. Bagja dapat diartikan sebagai semangat mengapresiasi dan proses bertahap dalam menyelidiki segala kekuatan aset dan hal positif di sekolah yang memungkinkan terjadinya upaya gotong royong demi mewujudkan prakasa perubahan yang diperlukan untuk mencapai visi yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran murid. Kemudian ini adalah kanvas Bagjanya dengan tahapan B, buat pertanyaan utama atau define, A, ambil pelajaran discover, G, gali mimpi atau dream, C, jabarkan rencana desain, A, atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan yang mengapa pertanyaan, untuk apa pertanyaan itu dibuat, kemudian ada tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu memfasilitasi perubahan dari dalam, memungkinkan kolaborasi dan dialog multi unsur, ko-kreasi jawaban. Berikut ini adalah tahapan Bagja. Jadi tahapannya itu seperti ini Bapak Ibu. Ada membuat pertanyaan, pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah pendidikan kekuatan aset, potensi peluang, mendefinikan tujuan, provokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Kemudian tindakan diharapkan untuk tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tingkat prioritas urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Kemudian ada
ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Kemudian tindakan yang diarahkan pada tahapan ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data atau lewat diskusi kelompok kecil, besar, survei atau kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak multi unsur. Kemudian ada gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan pada tahapan ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana perkasa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Kemudian ada tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan proses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik itu langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Kemudian ada tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Kemudian A. Atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam mengambil keputusan, mulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat termasuk mengelola konflik, risiko, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Kemudian tindakan tahapan ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalnya protokol SOP atau budaya belajar, monitoring, evaluasi atau dan refleksi. Kemudian berikut ini adalah peta konsep dari Bagja. Jadi kita mengevaluasi, kemudian dari evaluasi kita tanamkan filosofi nilai-nilai profil belajar Pancasila, berikut visi, kemudian adanya prakarsa perubahan, kemudian menyusun pertanyaan, yaitu buat pertanyaan, tindakan yang dilakukan, kemudian menjalankan tindakan yang perlu dilakukan. Pertanyaan disampaikan, dibahas bersama tim dan komunitas hingga membuahkan temuan. Kemudian lanjut ke alur berikutnya, yaitu atur eksekusi, ya, revisi. Kemudian G, gali mimpi. Kemudian C, jabarkan rencana. A, kemudian atur eksekusi, rencana atau dokumen resmi prakarsa program suatu kolaborasi. Kemudian kita tetap memonitoring atau mengevaluasi program-program tersebut. Selanjutnya Pak Arif. Kemudian rumusan visi guru penggerak, yaitu di sini visi guru penggerak yaitu mewujudkan merdeka belajar, berprestasi, dan berkarakter profil belajar Pancasila. Selanjutnya Pak Arif. Dari prakarsa perubahan diri yaitu berfokus pada visi aspek berprestasi. Di sini saya berupaya untuk meningkatkan prestasi matematika pada siswa SD Karangrejo melalui pembelajaran menarik dan menyenangkan. Selanjutnya Pak Arif. Kemudian di sini membuat pertanyaan apa yang harus saya lakukan agar membuat siswa senang dan tertarik dengan pelajaran matematika. Kemudian lingkungan belajar yang bagaimanakah yang membuat siswa senang dan tertarik dengan pelajaran matematika. Kemudian tindakannya adalah mencari informasi tentang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dari berbagai sumber, buku, jurnal, hasil penelitian. Kemudian mendata sarana dan prasarana yang dapat mendukung murid senang dan tertarik dengan pelajaran matematika. Kemudian melakukan pembelajaran yang inovatif dan bervariasi. Kemudian mengapresiasi setiap perubahan atau prestasi yang ditunjukkan oleh siswa.
Selanjutnya Pak Arif. Kemudian buat pertanyaan utama. Dan selanjutnya Pak Arif. Kemudian ambil pelajaran metode pembelajaran yang bagaimana yang dapat membuat siswa senang dan tertarik dengan pelajaran matematika. Terus kegiatan apa yang menarik bagi siswa selama pelajaran matematika. Kemudian sarana dan prasarana pembelajaran yang bagaimana yang dapat membuat siswa senang dan tertarik dengan pelajaran matematika. Kemudian bagaimana memotivasi siswa agar tidak bosan selama pembelajaran matematika. Di sini tindakannya yaitu mencari informasi tentang metode pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid, kemudian melakukan refleksi dari pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian berbagi informasi dengan rekan guru lain tentang metode pembelajaran yang efektif untuk murid, kemudian memberikan semangat, motivasi kepada siswa, dan memberikan hadiah sederhana kepada siswa yang berprestasi sehingga mendorong siswa lain untuk ikut berprestasi. Selanjutnya Pak Arif. Kemudian gali mimpi. Situasi pembelajaran seperti apakah yang saya bayangkan atau impikan untuk membuat siswa senang dan tertarik dengan pelajaran matematika. Kemudian bagaimana perasaan saya saat siswa senang dan tertarik dengan pelajaran matematika. Kemudian apakah hal-hal baru yang saya lakukan saat siswa senang dan tertarik dalam pelajaran matematika. Kemudian apa hal-hal yang mendukung atau sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk tetap membuat siswa senang dan tertarik dalam pelajaran matematika. Kemudian tindakan yaitu membuat catatan tentang situasi yang membuat murid senang dan tertarik dalam pelajaran matematika. Kemudian membuat pelajaran berpihak pada murid, semua kegiatan berpusat pada murid. Kemudian membuat komitmen dengan rekan guru yang lain untuk melaksanakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kemudian memanfaatkan sumber daya yang mendukung pembelajaran. Selanjutnya Pak Arif. Jabarkan rencana. Kemudian pertanyaan, apa langkah yang paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kemudian bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah perubahan. Kemudian bagaimana pelaksanaan pembelajaran matematika yang menarik dan menyenangkan. Kemudian tindakannya yaitu membuat RPP dan perangkat lainnya yang di dalamnya rencana pembelajaran yang menarik dan bervariasi. Kemudian mempersiapkan fasilitas pendukung, bahan ajar, video pembelajaran dan lain-lain. Kemudian berkolaborasi dengan rekan guru yang lain dalam memantau kemajuan dan dalam pembelajaran. Kemudian menerapkan media pembelajaran berbasis IT seperti Kahoot, Quizzes, Padlet, dan lain-lain agar pembelajaran lebih bervariasi dan menarik. Selanjutnya Pak Arif. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana perubahan ini? Kemudian kapan usaha untuk mencapai pembelajaran yang menarik dan menyenangkan ini dilakukan? Kemudian siapa yang bisa mengarahkan dan memantau kegiatan pembelajaran yang dilakukan? Kemudian siapa yang akan diajak berkonsultasi untuk mengatasi kesulitan atau masalah yang dihadapi dalam pembelajaran? Kemudian bagaimana pencatatan atau pendokumentasian kemajuan kegiatan pelajaran yang dilaksanakan. Tindakannya itu mengajak semua warga sekolah, guru, siswa, kepala sekolah untuk bersama-sama melaksanakan perubahan. Melaksanakan aksi sesuai rencana yang telah dibuat. Kemudian kepala sekolah Darkas Jawa mengobservasi kelas saya dan memberikan masukan terkait pembelajaran sebagai bahan evaluasi pada kegiatan berikutnya. Kemudian berkonsultasi dengan kepala sekolah atau rekan sejawat yang lain jika ada masalah. Kemudian mencatat, mendokumentasikan kemajuan yang telah dicapai berupa jurnal, kemajuan, foto atau video. Selanjutnya Pak Arif. Selanjutnya saya cari Pak. Selanjutnya. Kemudian visi SDN Karangrejo. Terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, dan unggul dalam prestasi. Indikator dari visi yaitu beriman. Beriman di sini menanamkan kepercayaan yang utuh kepada Sang Pencipta. Kemudian berakhlak mulia.
mencetak siswa-siswi yang religius, berakhlak mulia, santun, jujur, memiliki tata krama. Kemudian prestasi, menguasai ilmu pengetahuan secara luas dan mencetak siswa dan siswi yang berprestasi. Kemudian Pak Arif selanjutnya. Kemudian misi, dalam rangka mewujudkan visi di atas, misi yang akan diemban oleh SDN Karangrejo sebagai berikut. Yang pertama, misinya adalah menciptakan sekolah yang bernuansa religius. Kemudian yang kedua, mengamalkan ajaran agama. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan pembinaan prestasi akademik dan non-akademik. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, dinamis, inovatif, dialogis, dan produktif. Selanjutnya Pak Arif. Ada sedikit video ya Bapak Ibu. Mohon maaf ini tampilan suaranya tidak ada gangguan, mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu, sedikit cuplikan video. Mohon maaf ada kendala teknis, suara tidak muncul. Bapak Ibu, jenengan tadi sudah melihat video kamera tersebut. Dalam video tersebut tadi bercerita tentang apa saja? Dalam video tersebut bercerita tentang situasi yang ada di jalan raya, di mana padat sekali lalu lintas, kemudian ada pohon yang tumbang, akan tapi tidak ada satupun yang peduli akan pohon tersebut, sehingga semuanya macet dan semua juga terlihat resah. Namun akhirnya ada seorang anak kecil dengan badan yang mungil, dia berinisiatif, meskipun dalam hati mungkin dia tidak akan bisa sendirian untuk mengangkat pohon tersebut. Namun seketika itu dalam hatinya tergerak untuk mendorong agar pohon tersebut bisa minggir dan semua orang bisa beraktivitas lagi. Kemudian akhirnya
Setelah si anak kecil tadi berusaha mendorong pohon yang tumbang tadi, akhirnya banyak sekali anak-anak yang lain mengikuti membantu. Akhirnya semua orang di sekeliling jalan raya tersebut tergerak hatinya untuk ikut membantu si anak tadi, sehingga masalah pohon tumbang dan masalah kemacetan lalu lintas bisa teratasi dan sehingga semua warga bisa berakhir bahagia. Oke, terima kasih Bu Nik, betul sekali. Jadi kita hubungkan ke visi kita. Jadi dalam suatu visi kita untuk mewujudkannya itu tidak bisa dengan sendiri. Mungkin kepala sekolah sendiri pun tidak bisa, Bapak Ibu guru sendiri pun tidak bisa. Perlu adanya kekompakan dan kerjasama suatu tim agar bisa tercapai atau terwujud visi dan misi dari SDN Karangrejo. Kemudian Bapak Ibu, cita-cita murid masa depan. Di sini ada kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Di sini saya sedikit ada kita berbagi ide Bapak Ibu ini, berbagi pengalaman gitu. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa Bapak Ibu? Memimpikan murid-murid seperti pintar, sopan santun, berakhlak, seperti itu. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah sebuah aset ya, sebuah aset yang kita miliki. Ya, sebuah aset itu kita harus menjaga, harus bisa bagaimana itu kita harus memajukan aset tersebut atau siswa tersebut sehingga bisa menjadi siswa yang baik dan berprofil belajar Pancasila. Kemudian ada di sekolah kita itu mengutamakan apa Bapak Ibu? Disiplin, kedisiplinan. Kemudian murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa kira-kira apa Bapak Ibu? Sadar bahwa mereka ke sekolah itu wajib punya kewajiban untuk belajar. Bahwa mereka itu sadar bahwa pendidikan atau dia itu ke sekolah itu mempunyai tanggung jawab untuk belajar. Ngoten nggih Bu ini. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk sebagai warga yang sekolah kita itu yakin untuk apa Bapak Ibu? Kita hanya berbagi pendapat saja Bapak Ibu, saling sharing. Kalau ibu seorang guru ya mendidik, memberikan teladan. Kalau itu warga sekolah sebagai pelajar ya mereka otomatis yakin agar dia bisa belajar dengan baik di sekolah. Jadi sebagai guru kita itu tanggung jawabnya adalah mendidik, memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk sebagai siswa yaitu siswa harus sadar betul akan tanggung jawabnya sebagai posisi seorang pelajar. Ngoten nggih Bu ini. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa harus saling bekerja sama atau saling kolaborasi baik antara guru dengan guru, dengan murid, sehingga tujuan dari pendidikan di sekolah ini atau visi sekolah itu bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu Mani. Ya, jadi harus ada kolaborasi atau kerjasama.
baik itu guru dengan murid, agar tercipta suatu pendidikan yang baik sesuai dengan visi misi dari sekolah. Kemudian antara guru dengan guru juga harus terjalin kerjasama, antara kepala sekolah dengan guru, adanya seperti itu nih Bu Nuni. Intinya adalah adanya kerjasama seperti itu. Selanjutnya Pak Ari. Baik, nah di sini ada sedikit mungkin diskusi tentang cita-cita murid. Selanjutnya Pak, ini tadi sudah dijawab cita-cita. Diskusi visi adalah tujuan, kemudian arahan cita-cita yang hendak dicapai maupun diwujudkan. Mungkin ada ada yang dalam diskusi ini mungkin ada yang ada pertanyaan atau tambahan masukan seperti itu Bapak Ibu. Dalam kita ke visi guru penggerak tadi Pak Ari, bisa slide ke belakang Pak Ari. Nah, kita ke slide ke belakang. Oke, terus Pak Ari. Lanjut Pak Ari. Lanjut Pak Ari. Lanjut. Nah, itu kembali Pak Ari ke next depannya. Nah, kalau di sini visi guru penggerak atau visi saya ya Bapak Ibu ya, yaitu mewujudkan merdeka belajar, berprestasi dan berkarakter, profil pelajar Pancasila. Contohnya tadi saya mengambil prakarsa perubahan prestasi, yaitu prestasi tentang meningkatkan pembelajaran matematika yang menyenangkan bagi siswa-siswi SDN Karangrejo, yaitu melalui tahapan-tahapan Bagja tadi. Kemudian saya mengambil karakter profil pelajar Pancasila juga. Sedangkan di visi SDN Karangrejo, kita lanjut depannya Pak Ari. Next Pak Ari. Lanjut Pak Ari. Lanjut Pak Ari. Masih lanjut. Selanjutnya. Ini kalau visi SDN Karangrejo, visi SD kita adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, dan unggul dalam prestasi. Ada kesamaan ya Bapak Ibu ya. Terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, itu sudah masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Ya, ada kesamaan dalam visi guru penggerak tadi. Dalam visi saya tadi juga ada menciptakan didik yang berprofil pelajar Pancasila. Di sini di visi SDN Karangrejo juga sudah sudah ada gitu ya, terwujudnya peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia merupakan juga profil dari profil pelajar Pancasila. Dan tadi di visi guru penggerak prestasi juga di visi SDN Karangrejo juga terdapat kesamaan, yaitu unggul dalam prestasi. Kalau tadi saya sebuah prakarsa perubahan dalam prestasi belajar anak-anak dalam pelajaran matematika. Jadi antara visi guru penggerak dan visi SDN Karangrejo sudah ada kesamaan visi. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu mengenai visi saya, atau mungkin ada pertanyaan visi dari penggerak tersebut, atau bisa ada tambahan masukan-masukan seperti itu. Atau saran-saran. Ya, ini mungkin Bu Evi sebagai calon guru penggerak yang sekarang ini memang dalam cara belajar juga, sedangkan
sedangkan saya sebagai kepala sekolah juga yang baru belajar tentang kurikulum merdeka juga. Terus pertanyaan saya ini tentang visi misi terkait dengan kurikulum nanti yang akan saya buat. Apakah pada kurikulum merdeka itu visi misi itu harus ada semua karakter di profil pelajar Pancasila, atau bolehkah seandainya pada saat saya membuat nanti untuk tahun depannya saya cuma terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, dan unggul dalam berprestasi, sedangkan profil pelajar Pancasila itu kan ada 5. Nah, terus bagaimana baiknya visi misi yang akan kita buat nanti untuk sekolah kita. Mohon Bu Evi mungkin sudah ada pelajaran tentang hal tersebut, atau mungkin nanti disempurnakan oleh Pak Hadi. Jadi saya juga ada masukan sehingga nanti pada saat saya membuat kurikulum, apakah saya masih visi saya nanti akan saya perbaiki. Itu. Dan terima kasih. Ya, baik Bapak, baik. Di sini hanya berbagi pengalaman saja, bukan saya menggurui panjenengan. Mungkin kalau nanti ada kekurangan saya bisa disempurnakan Pak Hadi sebagai pengajar praktek saya. Di sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari Bu Nuri tadi. Intinya dalam visi itu apakah harus ada kelima profil pelajar Pancasila? Apakah boleh salah satunya saja? Pada intinya seperti itu. Kalau menurut saya dalam profil pelajar Pancasila itu tadi kan ada bernalar kritis, ada kreatif, itu juga bisa masuk ke dalam prestasi. Prestasi kan bisa anak-anak bernalar kritis kan juga pasti anak berprestasi. Terus kemudian kreatif juga bisa masuk ke prestasi. Kalau menurut saya kalau dalam penjabarannya mungkin tidak apa-apa, karena dalam visi dalam SDN Karangrejo juga ada selain profil Pancasila juga ada unggul dalam prestasi. Dalam prestasi itu tentunya juga dibutuhkan bernalar kritis, kreatif, seperti itu juga sudah masuk. Mungkin seperti itu, tapi kalau mungkin di terwujudnya profil pelajar Pancasila itu lengkapnya 5-5-nya itu mungkin juga bisa, atau mungkin seperti ini ya sudah termasuk, karena di selain profilnya itu termasuk di sini sudah ada unggul dalam prestasi tersebut, sudah mewakili profil pelajar Pancasila, yang lainnya juga sudah termasuk. Seperti itu. Mungkin nanti ada tambahan dari Pak Hadi, karena di sini saya juga dalam tahap belajar, jadi sama-sama belajar pemahaman kedepannya ini. Mungkin itu Pak Hadi yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke Pak Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria Evi atas waktu yang diberikan dan juga luar biasa diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi, kolaborasi antara CGP dengan Bapak Ibu Guru sangat terlihat pada diskusi pagi ini. Meskipun sebenarnya saya tidak meminta Bu Evi untuk menyiapkan ini, menyiapkan itu, tapi pengennya saya secara
otomatis diskusi itu berjalan secara natural. Jadi tidak harus itu, tapi ternyata luar biasa, ini lebih dari natural. Meskipun disiapkan tempat yang ini, kalau menyiapkan tempat itu sendirian nggak mungkin. Ini kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Oke, sekedar menambah saja pertanyaan dari Bu Yoni kaitannya dengan visi. Visi itu kan sebenarnya kalau melalui proses yang disampaikan oleh Bu Evi tadi memang sangat panjang. Kita harus membuat gali pertanyaan dan lain sebagainya, kemudian memunculkan prakarsa perubahan. Dari situ kemudian baru muncul yang namanya visi. Nah, apakah kemudian visi itu harus merangkum seluruh atau memasukkan seluruh profil belajar Pancasila 5 poin itu? Saya pikir tidak. Jadi visi itu menyesuaikan dengan kemampuan lembaga masing-masing. Yang terpenting adalah kalimat visi itu mudah diingat. Nah, menyongsong kurikulum merdeka ini memang ada harapan dari pemerintah bagaimana visi sekolah itu arahnya adalah ke profil belajar Pancasila. Tapi itu bisa bertahap, Bapak Ibu. Tidak mungkin kemudian dalam jangka waktu 1, 2, atau 3 tahun selama kepemimpinan selama kepemimpinan ini kita bisa mengambil semua visi itu dimasukkan 1 poin, 2 poin di situ juga tidak masalah. Jadi kalau kita masukkan semuanya kok malah membuat kalimat visi itu menjadi lebih panjang dan sulit untuk diingat, sehingga kalau sudah sulit untuk diingat maka otomatis akan sulit untuk dicapai. Jadi menurut pendapat saya, kolaborasi antara visi sekolah dan visi CGP yang disampaikan oleh Bu Evi ini sudah cukup bagus. Artinya cukup bagus itu dua-duanya sudah mengarah ke profil belajar Pancasila. Visi sekolah juga sudah ada menuju ke profil belajar Pancasila yang berakhlak mulia. Itu juga bagian dari profil belajar Pancasila. Dan anak memiliki akhlak mulia itu tidak cukup dengan memberikan telapak tangan. Membiasakan untuk, kalau contoh ada kegiatan sholat duha, membiasakan berbahasa Jawa dengan baik atau berbahasa Indonesia dengan baik ketika di sekolah atau di rumah, itu juga berat loh Bapak Ibu, tidak mudah. Sehingga visi itu bagian dari keinginan kita, keinginan di lembaga ini. Kalau keinginan dalam jangka waktu 1 tahun ini sudah tercapai, berarti ada pengembangan visi baru dan seterusnya. Itu. Nah, kebiasaan kita itu visi itu tidak berubah sama sekali. Visi itu mulai dari dulu ya itu saja. Saya bergelut di beberapa lembaga pendidikan, saya mengajar di 2 lembaga pendidikan. Visi itu ya itu saja, mulai dari kepala sekolah yang lama sampai kepala sekolah yang sekarang. Ya itu, karena merubah visi itu butuh proses yang panjang, butuh proses yang lama, harus membuat pertanyaan ini itu dan sebagainya yang dijelaskan di tadi. Mungkin itu sekedar atau tambahan dari saya untuk menjawab pertanyaan ini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Poin-poin yang penting tadi BNC sudah sempat saya catat, tapi ada hal yang belum tercatat nanti bisa dilengkapi untuk laporan kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Nanti dibuat bersama-sama dengan menyesuaikan dengan arahan-arahan dari fasilitator. Yang terakhir saya memberikan kesempatan kepada Bu Yuni untuk memberikan arahan dan kalimat penutup untuk kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Hadi Santoso selaku pengajar praktek guru penggerak, kemudian Bapak Ibu guru SDN Karangrejo. Setelah tadi kita dijelaskan panjang lebar tentang visi dan cara membuat visi dengan
metode baju bagja ya. Saya dengar itu memang seharusnya seperti itu. Namun terkadang ya banyak sekali bapak ibu kepala sekolah yang membuat visi misi itu terkadang meneruskan dari bapak kepala sekolah yang dulu ya. Nah itu pun perlu belajar. Nah pada hari ini saya merasakan banyak sekali manfaat yang diberikan sama Bu Evi terkait dengan cara membuat visi sekolah maupun visi sebagai seorang guru ya. Nah itu sangat bermanfaat. Alhamdulillah mungkin melalui diskusi ini saya sebagai kepala sekolah maupun bapak ibu guru di SDN Karangrejo ini Pak Adi ikut meningkatkan pemahaman kami ya. Jadi terima kasih sekali pada Bu Evi ya. Dan saya sangat bersyukur bahwa di SDN Karangrejo itu ada guru penggerak. Itu merupakan karunia yang sangat luar biasa sehingga bisa menularkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kami semua. Dan tentu saja terima kasih kepada Pak Adi atas bimbingan selama berapa bulan? Sudah 3 bulan membimbing Bu Evi selaku calon guru penggerak ya, dengan sabar, telaten dan selalu tepat waktu ya. Terima kasih Pak Hadi kami sampaikan dan atas waktu kemudian apa yang Pak Hadi lihat di SD ini, semua kekurangan kami ataupun kelebihan kami, semua kekurangan Bu Evi, kelebihan Bu Evi ya mohon dimaklumi kekurangannya dan kelebihannya, semoga itu bisa kita tingkatkan lagi. Itu saja dari saya. Dan untuk penutup juga Bapak Ibu guru sekalian, mudah-mudahan ya ilmu ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kedepannya nanti Ibu Evi bisa melaksanakan tahap demi tahap proses calon guru penggerak ini sehingga Bu Evi bisa berhasil dengan ilmu yang mumpuni. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu nanti tapi kayaknya sudah dibagikan. Jadi ada umpan balik yang bisa Bapak Ibu isi yang nanti diberikan oleh Bu Evi kepada Bapak Ibu. Tapi kayaknya hasilnya sudah diberikan ke saya, berarti sudah dibagi. Dan itu nanti akan kita, insya Allah akan kita evaluasi bersama di kegiatan PI berikutnya atau di PI yang ketiga. Jadi umpan balik itu artinya Bapak Ibu mungkin memberikan masukan, saran, penilaian kepada CGP, tidak hanya Bapak Ibu tapi juga siswa-siswi, perwakilan dari siswa-siswi untuk memberikan umpan balik 360 derajat kepada CGP terkait dengan proses yang sudah dijalani CGP selama kurang lebih 3 bulan. Itu saja yang bisa mungkin saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf mengganggu aktivitas Bapak Ibu, karena apapun bentuknya kolaborasi di dalam lembaga pendidikan sangat penting, sehingga dalam menyukseskan kelulusan Bu Evi ya mohon maaf mengganggu waktu Bapak Ibu ikut berkolaborasi dalam menuju atau menyelesaikan program guru penggerak oleh Bu Evi. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon pamit juga. Selanjutnya saya akan menuju ke SDN Banjarmadu. Mudah-mudahan masih ada, karena sudah jam 11:30. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.